Shalom, selamat pagi. Gumul Shalom pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai ayat 23. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk pagi hari di hari yang ke-29 di bulan April ini. Kami percaya bahwa Tuhan masih memelihara kami. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Amin. Yehezkiel 37 ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka dan yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan kita. Tangan Tuhan yang terulur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, apa yang dirasakan seorang ketika ia mengalami kejatuhan sudah pasti sakit, dan itu tidak enak. Dan dalam kondisi kejatuhan itu, ketika kita tidak mampu berdiri, kita membutuhkan tangan orang lain yang mengangkat kita. Dan ketika tangan itu diulurkan kepada kita, kita akan dapat berdiri ketika kita menyambut uluran tangan itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Keterpurukan Israel, dari mulai mereka terbagi menjadi dua kerajaan, Israel Utara dan Selatan, kejatuhan mereka sehingga mereka harus terbuang menjadi umat yang terbuang di negeri orang, sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa dalam kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, Allah datang lewat Yehezkiel menyerukan bahwa ia akan menjemput mereka. Ia akan datang ke sana. Ia akan membawa mereka kembali, menyatukan mereka sebagai umat Allah dan hidup di bawah kepemimpinan Allah dan juga seorang raja yang ditetapkan. Nah, menjadi menarik bahwa kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan saat ini, semua orang terpuruk. Banyak yang terpuruk karena situasi dan kondisi yang ada. Dan di tengah-tengah keterpurukan ini, kita tidak tahu mau berbuat apa.
kita mau minta pertolongan ke siapa, dan bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Semua pada akhirnya berpulang kepada Allah. Apa yang Allah mau dari kita? Allah mau kita menyambut uluran tangannya. Ia akan menolong kita, Ia akan mengangkat kita, Ia akan bawa kita kembali kepada posisi kita semula. Tetapi apakah ketika Allah mengulurkan tangannya kita menyambut tangan itu? Nah, kesadaran untuk menyambut tangan Tuhan yang diulurkan untuk mengangkat kita adalah bagaimana kita mau mencoba membangun relasi dan hubungan dengan Allah. Kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Kita mau berproses untuk membaharui kehidupan kita ketika selama ini kita mungkin meninggalkan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, tangan Tuhan sudah terulur untuk mengangkat kita dari keterpurukan ini. Tinggal bagaimana ketika tangan yang turun itu disambut oleh tangan kita yang terangkat untuk menggenggam tangannya, sehingga ia akan bawa kita keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan akan selalu setia menjaga dan memelihara kehidupan kita, asal kita mau percaya dan berserah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, dan pagi hari ini kita berdoa bersama dengan keluarga Ininga Suendra, keluarga Francina Esterlina Loni, keluarga Iketut Sudarma, keluarga Dance Octavianus Sabu, dan keluarga Ronald Dayan Ononongo. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami terus datang berusaha untuk bergumul, menyerahkan kehidupan kami, berproses untuk membaharui kehidupan kami, berserah dan pasrah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena setiap hari keberadaan kami semakin terpuruk ya Tuhan. Keterpurukan ini terjadi karena kondisi dunia, karena pandemi yang luar biasa ini menjadi persoalan dunia saat ini. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi ini kami tidak mau dikendalikan oleh dunia ini. Kami hanya mau tunduk dan dikendalikan oleh Tuhan. Kami tidak mau dunia yang mengangkat kami dari keterpurukan ini, tapi kami mau Tuhan yang mengangkat kami. Tolong kami ya Tuhan. Sebagaimana janji-Mu kepada umat bahwa Engkau akan menjemput, Engkau akan datang, Engkau akan mengangkat, Engkau akan mengembalikan semuanya pada tempatnya ya Tuhan. Dan pagi hari ini untuk mengawali seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pergumulan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hanya mau berserah kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah solusi dan jalan keluar dari keterpurukan, dari setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini juga berdoa bagi keluarga Inenga Suendra, keluarga Francina Esterlina Loni, keluarga Iketut Sudarma, keluarga Dance Octavianus Sabu, keluarga Ronald Dayan Unonongo ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 4 ini ya Tuhan. Kelima keluarga yang dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan tahu apa yang mereka gumuli, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Tapi hamba berdoa secara khusus bagi mereka, Tuhan berkati kelima keluarga ini secara khusus. Keluarga Ininga Suendra, keluarga Francina Esterlina Loni, keluarga Iketut Sudarma, keluarga Dance Octavianus Sabu, dan keluarga Ronald Dayan Unonongo dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam seluruh aktivitas mereka. Berkati dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai orang tua tunggal. Berkati juga anak-anak kekasih dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Bapak beri kekuatan, jaga pelihara, beri sehat, lalu limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan hal yang sama pun kami percaya Tuhan akan berlakukan itu bagi kehidupan jemaat-Mu. Untuk itu ya Tuhan berkati
seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam berbagai tugas tanggung jawab pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kekhawatiran dan ketakutan, namun terpaksa harus melakukan tugas tanggung jawab karena pekerjaan, karena tuntutan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan berdoa juga bagi kehidupan rumah tangga kami masing-masing, berdoa bagi anak-anak kekasih kami, mereka yang boleh bersama-sama dengan kami, mereka yang terpisah jauh, berdoa bagi setiap keluarga kami yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh di tempat-tempat di mana kami berasal. Tuhan, kami mohon Tuhan jaga dan pelihara mereka, jauhkan dari berbagai hal yang tidak berkenan termasuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, karena kami ingin supaya Tuhan hadir selalu bersama dengan keluarga kami, dengan jemaat-Mu. Tuhan juga membawa kami keluar dari berbagai pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, gereja-Mu Tuhan berkati terus untuk menjadi saluran berkat, untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak berkati para pemimpin kami agar mereka mampu untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang terbaik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada ini. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi para tenaga medis yang bekerja keras untuk menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami yang positif terkena virus corona ya Tuhan, maupun mereka sebagai pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan. Bapak berkati mereka, pulihkanlah mereka lewat semangat, lewat obat penawar, makanan dan minuman. Kami berdoa juga untuk seluruh gugus tugas yang bekerja untuk percepatan pemutusan penularan pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap orang di sekitar kami. Dan secara khusus berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB, Shalom dan Pasar. Jaga terus ya Tuhan. Pelihara terus, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, agar jemaat ini boleh terus mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sehingga dalam ketaatan dan kesetiaan mereka, maka tangan Tuhan akan terus menjaga, memelihara, menaungi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik melawan kehendak-Mu di surga, baik melalui kata, pikiran maupun perbuatan kami ya Tuhan. Lalu suci bersihkan dan layakkan kami, sehingga kami layak untuk memperoleh penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Mari ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu untuk mengawali setiap langkah kehidupan jemaat-Mu di pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas tugas tanggung jawab mereka di sepanjang hari ini.